have are negative thoughts. And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. My mom always said life was like a box of chocolates. Frankly, my dear, I don't give a damn. I am the father. You talking to me? You talking to me? Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. One ugly motherfucker. Yippee-ki-yay, mother... Sobat BB69, pada saat ini sudah bergabung kembali bersama saya nih, Mas Watching Channel. Gimana Mas Watching Movie Channel, apa kabar? Halo, apa kabar Mas Bebe? Kabar baik? Baik. Lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya nih, aku baru pertama kali lagi nih podcast sama Mas Bebe nih setelah 1 bulanan kali ya. Aku nih hibernasi dulu nih ke Tibet nih Mas. Gak apa-apa, yang Iya, penting iya. Tetap sehat, tetap semangat. Iya, Nah. iya. Mas, kemarin denger baru nonton film yang keren banget nih. Apaan nih? Film fenomenal yang sebenarnya tuh waktu tahun 2019 pas ketika rilis, gue bukan kelewatan Mas, karena gue dulu terlalu kena sugesti dari netizen review film nih Mas. Jadi kan pada bilang, wah gila aktingnya si Joaquin Phoenix keren banget kan gitu ya. Aktingnya gila, mau di reviewer barat atau di luar tuh pada bilang seperti itu kan, kurang lebih kan ya. Betul. Halo? Iya betul. Sedangkan gue sebenarnya gue adalah pengagum tuh si Heath Ledger itu Mas. Ledger, iya. Gue pengagum sampai gue kendaraan gue tempel Why You So Serious itu, ingat gak? Iya, ingat. Gue tempel itu saking gue dulu ngefans sama sosoknya, terus pembawaannya keren. Jadi gue jujurnya nih sampai tanggal 30 Maret baru akhirnya gue tonton tuh Mas film Joker Mas. Percayakan Joker 2019 baru gue tonton 30 Maret 2021 Mas. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Kan sebelumnya kan lo kan dengar nih tadi, ini agak lucu sih. Sebelumnya kan lo kan dengar bahwa netizen baik itu di luar maupun di dalam kan benar-benar memuji penampilan daripada si Joaquin Phoenix ya. Iya. Tapi kenapa nggak mau nonton? Karena gue ada sisi tuh kayak psikologis gue yang mengatakan tuh, jadi kayak kita jadi kayak nggak mau ikutin arus gitu, jadi kesannya, tau gak Mas? Jadi seolah kalau gue nonton, jadi gue merasa gue tersugesti gara-gara denger reviewer atau denger ulasan-ulasan dari para reviewer dunia gitu. Jadi gue berasa masa sih, soalnya gue liat trailer ya, kalau gue liat trailernya tuh sekilas gue berasa dia nggak ada sesuatu yang spesial Mas. Kalau dia trailer ya Mas ya. Oke. Dia trailer ya, dari dia ketawanya itu atau apa ya, gue berasa nggak kena ke sanubari gue gitu loh Mas. Oke. Jadi kalau dari Mas Watching nih sendiri nih merupakan orang malahan kalau melihat atau mendengar review-review, membaca review-review yang bagus, malah sebaiknya menahan diri dulu supaya setidaknya itu di otaknya. Kalau bertentangan dengan apa yang gue, karena gue dulu suka sama si Heath Ledger ya, maksudnya dari sebelum Batman, gue udah suka dari 10 Things I Hate About You, terus tuh High film apa gitu. Nah gue udah seneng ditambah karakter dia di sana. Gue rasa dia sampai penjiwaannya gila banget, bagus banget. Jadi keburu denger sebelum, harusnya sih gue nonton ya The Joker itu, harusnya gue nonton 2019 tuh harusnya nonton, tapi karena keburu baca asumsi publik seperti itu, jadi gue menunda-nunda Mas. Jadi Mas
akhirnya baru kemarin ini baru Kemarin juga dan nontonnya juga karena nggak di apa maksudnya ya nggak direncanain gimana pas kebetulan sama temen aku nonton gitu mas oke. streaming kita nonton. Nah sekarang ini pas pertama kali Mas watching nonton nih karena kan pas habis nonton tuh kayak Mas watching ini tempat DM saya nih, ini bagus nih gini istilah gitu, sangat semangat nih. Sebenarnya apa sih yang Mas alami saat menonton film Joker ini? Ternyata bagus ya mas ya. Jadi gue ini satu pelajaran hidup bagi gue sini, kita nggak boleh berpegang terlalu idealis sama pemikiran kita sendiri mas. Jadi mas, apa yang kita pikirkan dengan apa yang orang lain pikirkan memang tidak sama, tapi kita harus tetap mendengarkan mas. Jadi inti dari kejadian ini sih mas, kalau menurut gue mas. Jadi menurut gue Joker 2019 ini ketika gue tonton, gue resapi, ini sebuah seni film yang sangat indah sih mas. Ini indah banget sih. Joaquin Phoenix pun gue rasa ini juga, aduh gila, ini mungkin gue pernah ngomong sama salah satu teman gue juga ya, gue bilang nih mungkin acting best actor ya mungkin dalam 10 tahun ke depan mungkin ini belum tentu bisa ada yang sebagus dia nih actingnya nih mas. Maksudnya untuk sebagai bagus ini gue akuin, ini semua paket lengkap banget, sinematografinya bagus, terus tata letaknya bagus, semuanya bagus, dia penghayatannya bagus, ekspresi matanya tuh berbicara banget loh si Joaquin Phoenix ini loh. Dia kayak bahasa tuh gue ngerasa dia tuh kayak mendalami banget pas ini mas. Dia bener-bener waktu dia menerima peran ini kan dia sebenarnya gue yakin dia juga bebannya berat banget ya, karena dia harus menghapus bayang-bayang si Heath Ledger itu ya mas ya mungkin ya. Gimana orang tuh, dan gue rasa dia bener-bener latihan banget nih mas. Gila dia bagus actingnya nih, gue akuin, gue 5 jempol mas buat si Joaquin Phoenix ini. Dan gue nggak tahu loh, gue mungkin lupa atau apa, gue nggak tahu dia. Gue masa mikir saat itu pas dia nontonnya, ini kok acting kayak gini dia dapat Oscar ya, kayaknya enggak deh. Gue rasa dia enggak. Ternyata dia dapat mas, itu nggak salah mas. Golden Globe sama Oscar dia menang banyak nih di tahun lalu ya, 2019 itu dia banyak menang Critic Choice. Iya. Pikiran gue tuh dia nggak dapet saat itu. Gue pikiran tuh si Rami Malek mas, pikiran gue tahun 2019 mas. Si Rami Malek yang itu tuh, yang Queen itu mas. Betul. Bohemian Rhapsody, gue pikir itu. Ternyata emang dia, wah itu sih nggak salah sih, itu fair banget kalau dia jadi Best Actor 2019 atau 2020 ya? 2020 ya. Halo? Mas? Iya, 2020 mas, sorry. Nah, keputus ya. Nah. Iya, itu menurut gue tuh nggak salah banget. Para juri Oscar tuh menobatkan dia. Bahkan gue bilang ini 10 tahun ke depan ada gak nih yang bisa ngalah 2021 sampai 2030, ada gak nih acting kuat dia nih bisa dikalahkan oleh aktor yang lain, ibaratnya seperti itu. Dia bagus lu di sini lu, sumpah lu. Bukan soal ketawanya, orang pada bilang karena ekspresi ketawa dia, benar itu benar. Ekspresi ketawa dia yang menggambarkan kayak lagi berbicara gitu, benar. Tapi di lain semua itu di setiap scene-nya, tiap detiknya, tiap dia berbicara, tiap dia menoleh orang, tiap dia mengalami guncangan jiwa, tiap dia mengalami gangguan mentalnya itu, gila dia sih menjiwai banget mas itu mas. Nah, tadi itu Ralat, kalau Rami Malek emang menang juga, tapi kan Rami Malek itu kan 2019, kalau pertandingannya Academy Award-nya, kalau si Joaquin Phoenix itu 2020. Nah, iya. Nah sekarang ini di sini ini kan paket lengkap nih seperti yang Mas bilang nih. Ya kita mulai satu persatu ini dari aktornya nih. Aktornya itu Joaquin Phoenix ini memang nggak bisa dianggap sebelah mata ya, bener ya Mas ya? Dari gerak tubuh, dari pancaran mata, bahkan dari dia itu dietnya itu sampai tulang punggungnya, tulang belakang itu sampai kelihatan tuh ya, kelihatan yang pas itu jadi topik gue tuh sama teman gue pas gue tonton itu, editan CGI itu beneran ya? Kalau beneran sih gila loh, berapa dia, gitu loh. Dia jadi istilahnya bener-bener seperti itu. Kalau dia kan totalitas tuh sama kayak Christian Bale tuh, kalau diet segala macam, dan bener-bener totalitas sih. Dan akhirnya itu ya juri di Oscar, Golden Globe ataupun di manapun tuh, di BAFTA segala macam pasti ngelihat dirinya si Joaquin Phoenix ini benar-benar
investasi terhadap perannya nih, bener-bener itu kan gila tuh, dalam arti cara dia ngerokok istilahnya kan ya, cara dia pegang rokok tuh, terus Iya. habis itu cara dia nari itu juga kayaknya itu dari dirinya si Joaquin Phoenix sendiri Joaquin. tuh. Betul Iya. ya. Terus habis itu dari tatapan matanya kita bisa lihat tuh pas dia tertawa, tapi tertawa matanya itu mata sedih tuh, gitu ya. Terus habis itu Mata nggak tawa tapi dipaksa gitu loh. Aduh bener susah loh itu loh. iya, dan dari cara dia ketawa yang ditahan agak gimana gitu untuk melampiaskannya itu benar-benar kelihatan tuh usahanya dia itu memerankan peran ini bukan hanya sembarangan aja. Dan emang benar sih pastinya itu Joker itu karena yang paling dekat itu kan Jokernya si Heath Ledger tuh, pasti orang-orang akan sedikit banyak akan membandingkannya dengan itu ya. Dan Iya. ini benar-benar totalitas nih. Apalagi Mas yang paling menarik dari si Joaquin Phoenix ini? Iya itu dari hal yang Mas sebutin tadi tuh sama waktu dia bernapas Mas, pas dia lagi gerakin badannya itu Mas, dadanya membusung itu, sikunya sampai mengecil gitu, tapi bukan posisi yang kurus ya. Itu gue sebetulnya gila nih kalau beneran sih hebat banget deh. Kalau bukan CGI maksudnya ya. Ini berarti totalitas banget sampai dia badan dia tuh sampai nekuknya kayak gitu. Jadi dia gue nggak bilang dia kurus, tapi gue berasa dia mungkin karena gue berasa di badannya nih kita gambarin nih mengalami tekanan jiwa. Jadi orang yang memiliki tekanan jiwa mungkin badannya bakal seperti ini lama-kelamaan kayak gitu loh. Jadi gue pikirnya bener banget gitu. Betul. Ini bener sih nih. Nah, emang bener sih apa kalau kita lihat dari film-film Joaquin Phoenix sebelumnya, memang kita kan juga udah tahu nih Joaquin Phoenix ini kan termasuk salah satu orang yang mirip peran ya. Dia itu mirip kayak Christian Bale, dia itu mirip kayak si Daniel Day-Lewis lah kita ngomong ya. Dan aktor-aktor kelas atas lainnya nih. Dan setiap kali dia bermain di satu peran, kita tidak mengenali dia sebagai Joaquin Phoenix. Kita mengenal dia sebagai karakter yang gitu ya. Nah, di karakter Arthur Fleck ini kita tidak akan melihat sosok si Joaquin Phoenix sebagai Joaquin Phoenix, tapi kita melihat sosok Joaquin Phoenix ini hilang nih. Dia akan kita lihat sebagai karakter daripada Arthur Fleck ini, yang dimana kita bisa lihat ini perubahannya dari istilahnya dari dia berusaha untuk bangkit nih, dalam arti kan dia memang ada tekanan apa istilahnya, ada traumatik atau istilahnya ada gangguan secara mental, dan dia berusaha untuk menjadi orang baik-baik istilahnya juga kan, sambil mengatasi daripada gangguan mentalnya dia nih. Tapi ternyata itu ya kenyataan itu berbeda dengan apa yang dia harapkan. Akhirnya itu dia malah membebaskan dirinya tanda kutip ya. Iya, jadi ini pelajaran hidup juga sih film Joker sebenarnya sih ya. Apa nih pelajaran hidupnya? Pelajaran hidupnya yaitu ya apa ya, kalau orang kan bilang kan ya, dia kan orang jahat kan tersakiti ya. Orang baik yang tersakiti ya. Itu mungkin benar, quotes itu mungkin benar ya. Baik orang bilang kan orang baik yang tersakiti jadi Joker ya. Betul. Ya tapi di satu sisi lain tuh banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil sebenarnya dari film Joker ini Mas. Apa Masa iya, gue jadi berasa tuh apa ya, cara dia juga sayang orang tua kan, dia ngurus mamanya, terus dia berusaha benar-benar kerja, tapi ada beberapa hal kecil yang sebenarnya tuh yang harusnya dia bisa lakukan, kayak misalkan nyimpen pistol itu ya, di bawah pistol itu ya tuh harusnya kan dia nggak bawa ke dalam dia buat apa gitu ya. Betul, pas lagi menghibur anak-anak. Iya, harusnya dia nggak usah bawa, itu udah beres masalahnya ya. Di satu sisi dia mungkin terlihat pintar, tapi di satu sisi dia terlihat ceroboh ya Mas ya. Emang ceroboh ya. Ceroboh. Betul ceroboh. Ya. Terus kalau misalkan kita bilang dia juga ada naluri jahatnya ya, itu terbentuk karena dia rasa traumatik dia ya, yang dipendam, dia memendam ya Mas ya. Betul. Dan dia kan waktu masa kecilnya kan emang ada trauma ternyata ya. Setelah film itu nanti baru dikatakan di masa kecil itu dia ada trauma terhadap orang tuanya. Ya soalnya kan kalau kita ingat-ingat itu kan ternyata itu si Arthur itu waktu masa kecilnya itu ada trauma di masa kecilnya itu yang
mengalami kekerasan dari orang tuanya, dan akhirnya itu kan dia kan sampai waktu di awal film pun dia kan lagi dalam masa pengobatan dengan psikiater ya. Nah ini dia nih, dan nanti dia ini sebenarnya ini orang yang ada sesuatu di kejiwaannya, dan dia ini berusaha untuk hidup normal bersama dengan masyarakat, bekerja dalam arti sebagai orang yang baik-baik aja. Terus habis itu bahkan dia ini kan ingin menjadi seorang komedian tuh ya, karena dia ini sering nonton sama ibunya ya, stand up comedy, dan dia ini mempunyai impian supaya dia ini bisa tampil sebagai stand up comedy. Tapi ternyata itu ya tadi itu, segala sesuatu itu ternyata itu nggak seindah atau segampang dengan pikirannya dia. Benar Mas ya? Tapi gue masih meragukan sih sebenarnya tuh yang katanya masa dia kecil kan katanya dia disiksa, mengalami kekerasan sama ibunya kan. Itu kan dia taunya kan sebenarnya kan hal tersebut taunya dari yang berkas arsip yang rumah sakit itu kan. Tapi itu gue curiga tuh tutnya karena kan itu kan si Wayne apa Thomas Wayne kan orang yang berpengaruh di kota tersebut, yang mau jadi di kota. Takutnya itu emang sudah diganti gitu, jadi untuk menghilangkan jejak gitu ibaratnya. Jadi ibunya tentang hubungan affair sama si Thomas Wayne itu gak percaya orang. Bisa gak Mas? Masih tuh menurut gue sih masih tanda tanya. Dia mengalami kekerasan sama ibunya. Kalau gue lihat dari ibunya, apa yang ibunya masa tuanya itu sih, gue dia kayak baik-baik aja ibunya sih. Bisa gak? Kalau menurut gue sih dalam arti kalau menurut gue sih gue lebih percaya dalam arti si ibunya itu, si Penny-nya itu mengalami istilahnya waham juga istilahnya. Dia ini merasa bahwa si Thomasnya itu, atasannya itu jatuh cinta sama dia merasa bahwa dia ini punya anak sama si Thomas. Kalau gue pribadi sih seperti itu ya. Akhirnya juga istilahnya yang membawa delusi itu dan ditanamkan kepada si Arthur, itu sih kalau menurut gue sih. Jadi walaupun buat Mas Bebe, apa yang diutarakan si Thomas, si Penny itu, ibunya itu sebenarnya tuh khayalan dia dekat sama si Thomas. Betul, kalau menurut gue sih seperti itu sih, kalau dari pikiran gue sih, kalau gue dapet nih. Tapi teori gue mengatakan tuh masih ambigu sih Mas, masih abu-abu, karena si Thomas Wayne kan kita lihat misterius juga kan, dia nggak ngaku, mungkin aja sehari terus atau lahir anak. Soalnya dari apa yang kita lihat dari waktu si aktor nyamperin rumah si Thomas Wayne itu yang ketemu security, kayak dia udah antipati dulu pas, oh kamu anaknya. Dia tuh pergi jauh, kayak kesannya tuh udah bawa tahu nih, kayak ada pesan dari si Thomas Wayne kalau ada yang berhubungan sama itu datang gitu loh. Bisa gak? Bisa. Nah ini bagusnya daripada film ini, dan nanti bagusnya daripada penulis naskah di film Joker ini, membuat kita berspekulasi setelah kita selesai nonton nih, menjadi diskusi dalam arti mana yang benar, mana yang nyata, atau mana yang ilusi, mana yang delusi, istilah gitu ya. Jadi kita bingung nih, ini yang nyata yang mana nih? Si Arthur beneran anaknya si Thomas Wayne, atau si Arthur ini cuma ditanamkan oleh ibunya itu, si Penny itu, bahwa nama apa ya, lu ini anaknya dia, padahal dia cuma delusi aja karena dia mungkin jatuh cinta, terus gak kesampaian dan lain-lain. Tapi di satu sisi ada bukti foto-fotonya kan yang dari ibunya kan, yang kayak si Thomas Wayne kayak bilang dia apa gitu kan. Tapi kalau kayak gitu sepertinya itu kayak istilahnya kayak cuman ada di satu sisi itu, kalau menurut gue sih itu mungkin istilahnya kata-kata indah doang, ketiga kayak kata-kata indah doang. Nah itu dia tuh, walaupun ada orang bilang kalau kata-kata indah mah nggak mungkin sampai segitunya, tapi ya sama aja with law. Misalnya kayak lu minta tanda tangan nih ke seorang artis, terus habis itu oh namanya siapa, habis itu lu pasti kan artis itu kan membuat kata-kata indah nih, misalnya tetap maju ya, tetap semangat ya dengan with love, misalnya gitu kan, with love siapa. Nah mungkin kan kayak gitu tuh. Nah itu sih soalnya kok dari sejarah mamanya waktu di awal film, di tengah film ya, waktu dia sakit itu, terus gimana dia memperlakukan si anaknya, gue rasa normal Mas. Kan ketahuan, ngerti gak?
dari apa yang dia lakukan ketika dia lagi ngerawat si mamanya, terus tingkah laku mamanya ketika dia ngomong tuh kayak orangnya normal sebenarnya, Mas. Nah nanti gini, kekerasan yang masa lalu yang dialami oleh Arthur Totilik mungkin aja bilang ya, Mas. dia sih kayak masih saya sengaja di open sih seperti itu. Nah, Sengaja di ini ya, diskusi ya. Dalam arti gini, kekerasan yang dialami oleh si Arthur mungkin itu kan adalah salah satu fase dalam kehidupannya tuh. Nah setelah itu mungkin mamanya itu atau misalnya orang tuanya itu udah mulai Bertobat. tanda kutip bertobat, bukan tanda kutip itu mulai sembuh tanda kutip untuk yang hal tersebut tuh. Tapi itu untuk hal dalam arti wahamnya, istilahnya percaya bahwa tetap kadang-kadang gini, ada beberapa orang ini nggak usah gangguan jiwa, tapi kalau orang mempercayai sesuatu, saking mempercayainya, dia akan tetap membawa itu sampai dia mati, istilahnya, bener gak? Walaupun mungkin kepercayaan itu salah, tapi dianggap itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Nah, itu dia tuh kenapa dalam arti di satu sisi itu ya ibunya itu memang terlihat normal karena mungkin itu dia itu udah istilahnya cuman taraf seperti itu. Taraf mempunyai pikiran bahwa dia ini adalah istri simpanan daripada atau istilah mantan pacarnya si Thomas seperti itu. Soalnya dari apa yang dia tulis surat wasiat itu tuh yang dia titipin si Arthur itu gue tulisannya juga normal kok. Kayak kesannya tuh kayak bener-bener kesannya si Thomas Wayne yang salah sebenarnya kalau gue lihat dari surat yang dibaca diam-diam masih Arthur itu isinya. Lihat isinya. Iya. Kayak mengutarakan suatu hal yang normal gitu loh. Yang kayak orang tuh yang soal di satu sisi misalkan kalau kita ngomong itu kan kayak si Alfred kan pelayannya si Thomas ya dari dulu ya sampai sekarang kan juga kita tahu ya Alfred kan yang jagain si Bruce Wayne kan. Nah si Alfred pun itu istilahnya tidak suka terhadap si Arthur, tidak? Jadi itu pasti ada something wrong nih. Kita sih, gue pribadi sih berharap karena si Tom nutupin dong. Kalau secara kalau kita pengen ngomong secara teori gitu sih bisa juga dia lagi mau maju, istilahnya itu kesalahan masa lalunya dia hamilin orang, istilah gitu ya. Terus punya anak haram, istilahnya itu bisa teori-teori tersebut sih. Tapi kalau gue sih pribadi sih kemungkinan itu melihatnya itu memang itu hanya ilusinya atau istilahnya wahamnya daripada ibunya si Arthur kalau menurut gue sih. Gitu ya. Menurut gue sih ini masih tanda tanya besar sih menurut gue sih. Nah, ya kalau bilang apakah masih tanda tanya, masih ada teori mungkin bisa jadi si Thomas yang nutupin yang jahat, ya masih bisa juga karena kan juga. Sampai sekarang kayaknya seperti ini belum. Mas, di komik-komik atau nggak ada ya? Di komik atau apa namanya itu kayak explanation-nya nggak ada Mas. Gue sih belum lihat sih explanation. Nggak ada. Nggak ada yang benar-benar pas, nggak ada yang benar-benar tahu, hanya menduga-duga ya. Tapi yang bunuh si Thomas Wayne itu bukan si Joker kan Mas? Bukan itu pemberontak aja. Bukan. Apa? Hah? Bukan itu bukan si Thomas Wayne ya. Bukan si Arthur-nya. Apa orang-orang biasa yang lewat aja Mas? Atau ya, itu suatu kebetulan aja sih. Suatu kebetulan, tapi kan banyak yang bilang Joker yang bukan. Bukan si Arthur-nya bukan. Tapi mungkin gini. Tapi ada kan teori Gimana? Teori kan kode dulu film Batman dulu kan yang mengatakan yang bunuh orang tua kan si Joker kan. Ada teori-teorinya kan. Oh enggak. Sebenarnya enggak. Nah, sebenarnya bukan. Itu banyak versi tapi bukan si Joker yang ngebunuhnya. Kalau di film The Joker bukan dia memang, soalnya kan itu orang misalkan dari topengnya beda kan. Tapi ada teori juga yang mengatakan bahwa yang bunuh orang tua si Bruce makanya si Joker jadi musuh abadi si Batman kan si Joker kan. Ada yang bilang gitu juga teori kan. Enggak ya.
Mungkin ada beberapa versi yang seperti itu kali ya. Iya. Seperti itu. Nah, yang pasti ini kalau di dalam film ini nanti Nonton ya Mas ya, gue awalnya sih sempet agak setengah simpati sama si Joker ini Mas. Tau gak Mas sampai kejadian apa Mas gue nggak simpati dia Mas. Mulai nggak simpatinya. Atau penonton tuh digiring tuh untuk semakin menebalkan si Joker ini jahat sebenarnya. Tau gak pas kapan? Yang mana Mas? Yang gimana Mas? Kan sebenarnya gue nonton film ini ya, awalnya gue sedikit itu 30% atau 40% tuh rasa simpati atau rasa tuh kayak bisa dimaklumi apa yang dilakukan si Joker ini gitu loh. Oh bisa malah pahami gitu apa isi hati dia, kita bayangin kalau sudut pandang jadi dia tuh bisa mungkin hal seperti ini terjadi gitu ibarat ya. Tapi ada satu titik di film ini yang membuat gue tuh atau sutradara tuh menggiring para penonton tuh, opini penonton bahwa ini semakin menebalkan nih si Joker, lu jangan sampai lu simpati sama dia atau respect sama dia ketika ada adegan apa Mas. Oh malah jangan simpati atau respect sama dia itu diadakan pengen mengukuhkan tuh hal tersebut. Yang di mana nih Mas kalau Mas ya? Kalau aku lihat dia pas ketika dia matiin maknya Mas. Nah itu kan di luar batas ya. Berbatas dan itu jadi sutradara tuh nggak pengen orang tuh agak bersimpati sama Joker, pengennya tuh dia harus berubah jadi tokoh paling jahat di sedunia. Jadi tokoh yang benar-benar nggak ada perasaan ya, Gisla gitu ya. Benar gak? Betul. Karena mungkin dia kan nggak mau ada sesuatu yang mengikat dia lagi ya. Dia merasa Maya ngebohongin dia juga, dia jadi semakin fakta-fakta yang dia kumpulkan semakin sakit hati. Pikiran Joker bahwa dia tuh Maya selama ini ngebohongin dia gitu loh, dia juga kejam sama dia gitu, walaupun itu masih berdasarkan fakta yang dari rumah sakit itu aja kan. Kasian sih gue liat Maya sih kayak gitu sih. Iya dalam arti juga dibunuhnya kan itu secara perlahan, dalam arti kan dibekap gitu ya. Iya. Dan itu emang misalnya itu yang bagusnya, maksudnya dalam arti tanda kutip nih kita ngomong bagusnya ini diperlihatkan ini yang sebelumnya tuh, sebelum adegan itu si Arthur itu benar-benar sayang banget kan, bahkan dimandiin istilah gitu, itu benar-benar sayang banget tuh, nonton misalnya sehidup semati lah nonton dia ketawa bareng, merawat. Nah, tapi tiba-tiba itu karena dia udah di puncaknya itu, akhirnya itu dia bisa ngebunuh orang yang sebenarnya itu yang paling dia sayang, yang paling dia sayang itu menjadi yang paling dia benci. Nah itu kan istilah kan sudah melewati batas yang tadi dibilang itu. Dan abis itu gue langsung rasa respect gue terhadap si sosok Arthur Fleck ini udah nggak ada Mas. Ya itu berhasil. Jadi sutradara berhasil. Menegaskan atau menebalkan bahwa si Arthur Fleck ini emang tokoh jahat gitu loh. Tapi di satu sisi mungkin nggak itu karena misalnya tanda kutip itu penyakit jiwanya itu, yang istilahnya dia itu tidak bisa mengontrol daripada tindakannya yang dia lakukan. Memang akibat komplikasi Mas, karena dia kayak contohnya kasihan kan lihat dia kan waktu dia yang apa tuh namanya tuh yang penasehatnya tuh psikolognya aja udah tutup kan, jadi dia udah sampai bilang dia jadi yang berikan aku obat siapa, dia sampai gitu. Gue kasihan Mas, jujur Mas. Karena udah nggak ada asuransi tanda kutip yang dana dari pemerintah untuk membiayai orang-orang seperti itu. Jadi saya tuh perjuangan si Joker tuh udah sampai titik tertinggi sebenarnya, sampai dia bilang yang bayarin ntar gue makan obat gimana, udah nggak ada itu dong. Akhirnya dia sampai menyerah sama hidup. Jadi ngerti gak Mas sebenarnya Mas? Jadi gue gimana dong? Gue gimana dong? Jadi dokter yang kasih kapsul, gue gimana dong? Dia sempet nanya gitu kan? Betul, itu yang menandakan bahwa dia ini sebenarnya ingin sembuh, ngerti gak? Sebenarnya sembuh. Nah, hal ini juga yang tadi di satu sisi sebelum dia mau sembuh ya Mas ya. Di satu sisi sebelum mau sembuh itu dia udah mulai pikirannya tuh udah mulai kacau Mas. Ingat gak dia si psikolognya, lu ngomong begini tuh setiap kali dia udah ngomongnya gitu loh. Udah mulai ada jiwa petaknya Mas.
Betul. Nah, Evilnya tuh udah jalan, sifat evilnya itu loh. betul. Tapi di satu sisi gini loh. Tadi itu yang agak yang kita bisa bandingin nih. Yang pertama adegan dia membunuh daripada ibunya yang karena dia istilahnya kita anggap lah ya. Kita anggap itu dia melihat itu tanda kutip kebenaran yang ternyata itu selama ini yang dia anggap benar itu bohong, misalnya seperti itu ya bagi dia nih, karena dia melihat itu. Dari lubuk hati dia berpikir, gila emak gue aja yang gue sayang banget, lu sampai tega bohongin gue, ngerti gak lo? Jadi pikiran dia gitu. Bahkan misalnya yang menyiksa gue atau bahkan yang membuat gue menjadi seperti ini nih, ngerti gak? Membuat gue menderita. Lu ya gitu. Menderita dalam arti gue ini tanda kutip ini mental gue terganggu gara-gara ternyata ujung-ujungnya gara-gara lu nih. Nah, iya gitu pikirannya. Salah dong Mas. Salah dong kayak gitu. Betul. Nah, di satu sisi itu kalau kita lihat juga adegan di mana dia itu yang sama anak sama orang kecil itu, tau gak? Dia ini bisa mengampuni, bisa yang orang cebol itu. Iya. Itu tegang Mas, gue nonton gue pikir mau dimatiin juga Mas. Dia bisa cium, gue tersentuh loh. Dia pinter nih, saudara si Todd Phillips jago Mas, dia pinter ngaduk-ngaduk ini ya, emosi orang ya Mas ya. Itu gue yakin kalau nonton di bioskop orang pasti pada tegang nonton momen itu ya Mas ya. Apalagi pas dia nggak bisa buka itu tuh. Nggak bisa itu gila. Tegang ketawa gitu kan. Kita ketawa tapi kita takut jangan-jangan ini kita ketawa dalam arti maaf kata nih ya nggak nyampe. Tapi kita tegang mampus deh lu. Nih si Arthur ini lagi kumat mati deh lu. Misalnya kan gitu kan ya. Nah ini dia nih. Yang gue pikiran psikopat, gue pikir waduh nih diapain nih, pala ditusuk pakai peso atau diapain nih, dimatiin. Gue pikirnya gitu saat nonton tuh Mas. Ternyata bener-bener dikasih langsung. Gak gue bilang. Nah itu dia tuh. Nah dia tapi, kamu baik sama aku, dia bisa gitu loh Mas. Iya. Dan itulah yang pengen gue bilang ini. Berarti di satu sisi ini yang tadi itu dia itu membunuh ibunya yang sebenarnya itu dia awalnya itu dia sayang banget tuh ya. Tapi karena dia melihat tanda kutip kebenaran yang terkuak yang misalnya ternyata itu apa yang dilakukan oleh ibunya kepada dirinya, akhirnya itu dia memuncak tuh emosinya. Berbeda dengan yang temennya yang pendek ini nih, ngerti gak? Walaupun dia itu tahu bahwa ini yang saksi ini gini, misalnya kan harusnya kan dibunuh, walaupun mungkin aja dia nggak kepikiran wah dia bakalan lapor polisi atau gimana nih. Tapi dia tahu temennya ini yang kecil ini baik sama dia selama ini dan itu dia nggak pernah berbuat salah dan akhirnya dia nggak mikir saksi ya, jadi saksi dia nggak mikir gitu ya si Joker saat itu ya. Nggak pernah kepikiran, dia kan hanya istilahnya bertindak terhadap istilahnya intuisi dia kan. Iya. Nah itu dia yang dalam arti mungkin nggak dalam arti kenapa dia istilahnya melakukan tindakan terhadap ibunya itu karena memang dia itu emosinya tuh dia memuncak ya, karena berhubungan nih dia berbuat salahnya banyak dan membuat dia menjadi seperti ini. Sedangkan yang orang yang nggak salah dia nggak akan bunuh. Nah itu dia tuh. Iya. Nah di satu sisi, nah ini nih, jadi walaupun ya oke, memang sih kalau misalnya ngebunuh orang tua tetap aja ujung-ujungnya tetap ya itu di luar batas, benar-benar di luar batas sih. Sama ketika dia Robert De Niro itu beralasan buat gue sih Mas. Beralasan karena kan dia kesannya agak mengolok-ngolok ya. Betul. Dia ngomongin tuh kayak dibantah terus sama si Robert De Niro kayak cuma buat konten bahasanya gitu ya. Nah itu dia tuh. Nah ini istilahnya sebenarnya nih para pembuat konten kreator nih mungkin harus belajar nih, jangan sampai tiba-tiba kejadian ini ketemu orang yang dikasih misalnya makanan dikasih katanya pasti buka sampah atau orang katanya marah ambil pisau dibacok maksudnya mungkin harus Robert De Niro emang kesannya bukan karena kemampuan si Arthur ya, tapi kayak kesannya buat itu ya dia ngolok-ngolok apa yang dia utarakan selalu bilang lu itu nggak lucu lah apa-apa gitu kan. Betul. Dia kesel, dia pendem dan kesel ternyata selama ini lu juga ya gitu ya. Iya bayangin tuh. Justru kekecewaan yang terlalu kekecewaannya istilahnya yang
terlalu besar itu timbul daripada orang-orang yang sangat diharapkan ke si Robert De Niro Iya. kan menjadi panutan dia banget kan. Bukan awal iya, tapi kenapa dia juga memperlakukan Nah. dia walaupun dia mengolok-olok dia secara nggak langsung ya. Iya, dari cuplikan-cuplikan dia yang pas stand up komedinya itu tanda kutip gagal ya istilahnya. Nah, itu kan jadi bahan Ya. olokan dia kan. Iya. Nah, itu dia tuh. Nah, kita lihat nih, misalnya yang justru dia berbuat kejam itu kepada orang yang benar-benar istilahnya dia percaya, tapi dia ternyata itu dijebloskan sama aja yang jual pistol, istilahnya kan gitu kan ya. Nah, itu Ya. dia tuh yang akhirnya dia membuat dia pecat juga kan. Nah, Yang di awal kan- dipecat dia masih sabar tuh Mas. Yang Nah. dipecat yang dia masih sabar, dia masih bisa nahan emosi itu ya. Kedua lu pakai acara datang lu berani banget ya, lu masih nanya gua tentang hal ini, dimatinnya sekalian ya. Nah, itu dia tuh. Nah, dari cerita film ini sih sebenarnya kita nggak mendukung penuh nih, maksudnya arti orang yang diperlakukan jahat boleh melakukan balas nih, kita nggak mendukung. Tapi ini dia nih ada ya istilahnya itu ada arang, ada asap, ada api, istilahnya gitu kan ya, ada arang, ada api, ada asap ya, ada sebab, ada akibat. Tapi tidak berlaku untuk ketika dia ngebunuh ibunya Mas. Gue tuh udah kurang respect Mas, kata dia titik itu Mas. Nah itu gue sih di satu sisi nggak respect, di satu sisi ya istilahnya mungkin puncaknya orang yang dalam arti sakit ada gangguan mental itu sampai berpikir jadi selama ini gue begini gara-gara lu, istilahnya gitu ketiga. Tapi kan apa yang kita lihat di scene film tersebut kan ibunya orangnya baik-baik aja sebenarnya gitu loh. Kecuali emang di awal film ditampilkan si Todd Phillips-nya dia emang kayak udah tua pun kayak dia dibego-begoin gitu loh. Nah itu kan Ya yang kan? membuat dia lebih membuat dia lebih sakit hati. Ternyata sebelum ini lu ini seperti ini dan setelah sekarang ini lu jadi kayak gini. Nah itu dia. Tapi emang itu sih emang nggak boleh sih, itu mah gila, itu dibunuh juga secara perlahan kan dalam arti ya. Iya. Dan setelah itu kan dia merasa bebas tuh, istilah merasa nggak ada tanda kutip yang mengekang dia tuh, ngerti ya? Ditunjukkan tuh sirat tuh Mas, tersirat ketika dia dansa itu Mas. Gue berasa Mas itu Mas gerakan dansa dia tuh, gue paham sih itu artinya si Todd Phillips atau koreografinya tuh. Aktornya tuh bilang itu coba gerakan yang kayak lu terasa bebas, sebebas-bebas ya. Lu bisa meluapkan segala emosi dengan tenang, dengan sangat bahagia. Testosteron lu pada naik. Gitu gue yakin itu Mas. Gerakan dia dansanya tuh kayak benar-benar bukan lepas itu, inilah gue yang bisa menjadi diri gue. Gue mau seperti ini. Jadi ibaratnya gitu loh Mas. Betul. Nah itu di review gue sebelumnya juga, atau gue pernah ngomong ke beberapa orang itu, gue bilang apa, justru di endingnya ini istilahnya si Arthur itu merasa bebas, merasa tanda kutip dia itu menjadi dirinya sendiri. Dia ini udah nggak dibatasi oleh obat-obatan yang istilahnya untuk tanda kutip nih membetulkan mental dia, tapi sebenarnya itu bagi dia itu justru mengurung dia dirinya yang sebenarnya gitu ya. Terus nggak ada orang tuanya lagi yang menjadi beban, dia harus urus lagi, nggak ada pikiran bahwa dia harus perform Wayne lagi, masih nggak ada pikiran, jadi dia bebas melakukan apa yang dia pikirkan, walaupun sebenarnya itu tanda kutip bebasnya itu ya berarti itu dia mengikuti tanda kutip gangguan daripada jiwanya itu ya. Iya, walaupun kita tahu sebenarnya setitik-titiknya dia tetap aslinya pengen jadi baik sebenarnya di awal tuh Mas. Iya pasti. Nah itulah bahayanya kalau misalkan kalau ada yang tanda kutip itu orang-orang yang mengalami gangguan atau penyakit berhubungan dengan kejiwaan, tidak mengalami terapi yang berkesinambungan, akhirnya itu pasti kalau obatnya dilepas ya istilahnya dia persepsi dia terhadap dunianya itu berdasarkan dirinya sendiri. Gila ya. Iya bagus ini. Dan nanti lu bayangin ya, kita sampai di awal itu merasa wah hidupnya ini ternyata hidupnya si Arthur ini ketemu wanita, terus habis itu pacaran. Itu ternyata kan Tapi ya,
Yang cewek tuh dimatiin nggak? Cewek tuh dimatiin nggak ya? Nggak dibilang tuh ya. Hah? Nggak dibilang. Soalnya ketika dia terakhir ketemu cewek tuh udah ketakutan tuh. Ketakutan banget karena kan sebenarnya itu hanya delusinya dia kan, bahwa dia itu punya hubungan sama si ceweknya itu kan, padahal kan nggak ada sama sekali kan. Itu delusi juga ya? Delusi, dia kan pacaran sama si itu kan cuman pikirannya si Arthur. Oh, lu nggak tahu ya? Nggak nangkep. Nangkep tuh. Itu cuman khayalannya si Arthur. Sebenarnya itu mereka itu nggak pacaran. Kan Iya dibuka, gitu, kan? tapi dia pergi bareng nonton tuh bareng nggak? Enggak ada, itu semuanya itu berdasarkan gangguan pikirannya si itu doang. Kan dikasih itu kilasan-kilasan itu kenapa si ceweknya ketakutan itu. Karena ya itu cuma ilusinya dia itu dianggap orang asing. Yang tanda kutip suka ngikutin dia. Nah, itu dia. Dan yang ngerinya tuh ada suatu simbol tuh entah apa ya, maksud Todd Phillips ya. Yang si ceweknya kasih gerakan pistol ke jidat itu, dia niruin terus, itu ada suatu maksud juga ya. Kalau kita apa namanya, kita kulik-kulik sebenarnya itu ada tujuannya pasti ya. Oh, itu maksudnya kayak saya bunuh diri ya. Ya shoot me lah gitu. Shoot me itu ada ngaruhnya tuh pas itu. Itu ada maksudnya, si Todd Phillips kasih gerakan itu pasti ada tujuan dan maksudnya yang supaya dipecahkan orang gitu, tau gak? Mungkin itu dalam arti itu bukan tapi itu mereka itu udah banyak. Pasti The Joker gerakin itu ngeri loh, Mas. Iya, justru itu ngeri loh kecewa itu loh. Tatapannya itu kan emang benar-benar kan. Artinya ya itu dia tuh. Tatapan si Joaquin Phoenix itu tatapan orang gila, tatapan orang paling sadis, tatapan orang paling sedih di dunia, tatapan ada kemurungan, kesedihan, nangisnya menjadi satu, Mas. Nangis yang antara dia nangis mau ketawa, beneran mau ketawa, tapi di satu sisi dia nggak mau terima keadaan ini gitu ya. Iya. Nah, itu dia nih. Itu Mas, nyambung dari yang pertama kayak gue bilang ya, karena gue awalnya ngefans sama si Heath Ledger, ini pola pikirku berubah. Gue merasa ini malah sedikit lebih bagus si siapa? Si Joaquin Phoenix. Tapi ada yang replay di message gue bilang nggak bisa gitu bro, kan ini kan Joker di film satu film, tapi kan kalau lu lihat aja waktu di Dark Knight kan yang bintangnya kan si Joker kan, padahal dia bukan jadi yang utamanya kan. Bener juga yang bro ya, bener ya Pak Mas ya, bener gak Mas? Nah, sebenarnya itu tadi itu gue sih benar-benar nggak bisa dan nggak mau coba membandingkan. Kalau di satu sisi teman lu benar teman lu benar, bahwa dalam arti gini, kalau Joker 2019 kan itu kan film keseluruhan Joker nih, jadi istilahnya si Joaquin Phoenix ini diberikan kesempatan selama satu film itu. Betul, selama satu film itu dia itu untuk mengeksplor, dan sehingga itu para penonton itu terikat ketiga perubahan karakternya. Sedangkan si Heath Ledger hanya dengan istilahnya kita bilang kan pemeran pembantu lah kita bilang ya. Tapi dia bisa kenapa? Iya, tapi dia bisa menjadi bintangnya menjadi sorotan. Iya. Bahkan itu orang mengingatnya itu bukan Christian Bale di film itu, lebih mengingat Jokernya. Gimana Mas, statement itu benar gak Mas? Benar juga ya? Benar. Emang benar. Gimana kalau diadu ya Mas ya? Nah, kalau yang gue bilang, kalau lo ngomong gitu, yang gue bilang ini malah istilahnya gue keinget sama istilahnya dampak psikologis yang diterima oleh si Heath Ledger setelah dia memerankan Joker ya. Ya akhirnya overdose ya segala macam ya. Nah ini juga untungnya sih Joaquin Phoenix sih di sini sih untungnya sih enggak ya. Ya enggak lo? Misalnya kalau kayak dia kayak gitu pasti kan otomatis kan menjiwa itu bisa merasuk sampai jiwa loh. Tapi bosan mana Mas lu sih Mas? Beda, nggak bisa. Itu ada beda. Hah? Kalau kita ngomong gini, oke.
kalau ditanyanya bagusan Joker mana, gue nggak bisa jawab. Tapi kalau bagusan mana aktingnya, tetap Joaquin Phoenix sih. Nah, kalau lu nanya gini, Joker yang The Dark Knight sama Jokernya si Heath Ledger sama Jokernya si Arthur Fleck ini, Joaquin Phoenix ini, bagusan mana? Gue lebih baik nggak jawab. Karena tipenya berbeda nih, ngerti gak? Dari tipenya juga berbeda. Tapi kalau lu tanya aktingnya bagusan mana, Joaquin Phoenix masih di atasnya si Heath Ledger sih, kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue. Tapi kan nggak bisa juga bro, dibilang kan nggak bisa juga bro, itu kan porsinya beda. Ya bener juga kan kalau dibilang gitu. Ini, kita ngomong porsinya beda, itu justru itu. Porsinya beda ini lu melihat actingnya atau melihat dirinya sebagai Joker nih. Nah itu dia, kalau sebagai actingnya ya totalitas, dua-duanya totalitas, dan memang tadi itu emang susah sih, masalahnya sama aja lu ngebandingin pemeran membantu sama pemeran utama, lu bandingin kan gitu kan, gitu ya. Kayak misalnya gue ditanya orang, kayak gue ditanya orang nih misalnya Mas, James Bond yang Pierce Brosnan atau si Daniel Craig, gue bisa bilang Pierce Brosnan kayak lebih itu deh, lebih karismatik deh. Nah ibaratnya gue bisa jawab, tapi kalau ini gimana Mas? Kalau lu nanya kayak gitu, apa nih? Pertanyaannya apa nih? Karismatik mana? Ya, kan kalau James Bond konsep gue tadi Daniel Craig sama si Pierce Brosnan, bersama karena gue berasa tuh kalau kesimpulan gue Pierce Brosnan lebih oke, komut gue lebih dapat gitu loh aura James Bondnya komut gue. Jadi gue bisa jawab itu kayak si Pierce Brosnan deh lebih bagus deh. Nah kalau kayak gini gimana ya Mas? Sebelumnya kan kalau kayak gini kan lu kan berarti kan nanya Jokernya Heath Ledger sama Jokernya si Joaquin Phoenix bagusan mana? Lu kan inti-inti kan nanya kan gitu. Cerita yang lebih bagus di sini kalau kita jawabnya gitu aja. Kenapa? Kita bisa jawabnya kita bisa jawabnya yaitu yang pasti skenario film Joker dibanding Dark Knight ini bagusan sutradara mungkin bagus. Gak bisa Joker, Mas. bener gak? Nggak bisa. Bisa karena beda. Karena ini kan kalau film Joker ini tanda kutip ingin originnya Joker nih satu film. Oke. Kalau di Dark Knight itu bukan originnya Joker, dia udah sudah melakukan chaos. Terus ya sepenggal cerita dari Joker kalau yang di di Dark Knight. Halo? Iya bingung makanya ya. Sebenarnya sih ya tadi itu kayak orang-orang nanya atau orang-orang pada berlomba-lomba, Joker dari si Caesar yang tahun 60-an 70-an, terus abis itu Jack Nicholson, terus abis itu si Jokernya Suicide Squad, terus Jokernya si Dark Knight sama Joker sekarang dibanding-bandingin. Kalau menurut gue sih masing-masing mempunyai versi dan mempunyai interpretasi tersendiri sih dari Jokernya. Bahkan Jokernya yang di Suicide Squad tuh kan pada celah tuh ya kan. Ini kok banyak tatonya ya, ini kok rambutnya hijau, najis istilah gitu. Apaan itu bukan Joker, itu mah gangster gini-gini. Loh gue bilang kalau menurut gue pribadi sebenarnya itu gue bisa ya, walaupun di film Suicide Squad ternyata itu banyak dipotong ya, jadi kita benar-benar nggak ini. Tapi kalaupun itu gue berharap nanti dimunculkan nih David Ayer cut nih, kita mau lihat nih sebenarnya itu Joker itu seperti apa. Dan gue nggak akan mencela Jokernya si Suicide Squad karena itu interpretasinya mereka. Tapi susahnya itu adalah mereka pecinta komik nggak bisa melepaskan membandingkan antara komik dengan film. Nah kalau yang kayak kedua Mas ada ya? Joker 2 belum ada. Bukan Thor Philip lagi garap? Belum sih, belum. Belum ya? Belum. Belum Mas? Belum. Oh. Lagian juga nggak tahu. Gimana dia musuh abadi cuma si Batman kan Joker ya? Batman iya pasti. Nah ini tapi kan kalau di komik kayak Joker yang aslinya kayak ada suatu ilmu yang nggak bisa mati atau apa kan ya? Meloloskan diri ya? Enggak, dia mah ya enggak ada ilmu apa-apa. Bisa dia emang tanda kutip ya
pinter dan chaos, misalnya ya pola pikirnya kita nggak jelas. Itu antara pinter atau chaos atau istilahnya ya itulah, karena pola pikirnya itu nggak jelas. Seperti itu sih. Tapi kalau dilihat-lihat sih emang, kalau dilihat beberapa komik ya, dia kan juga yang ngebuat si Superman jadi jahat juga salah satu kan dia. Kalau di Injustice, misalnya dia ngebuat si Superman ngebunuh si Lois segala macam. Nah seperti itu sih. Oke. Seru ya. Mas film gue puas sih itu nggak salah. Dia kalah sama film apa Mas? Dia dapat best film nggak dia? Best film enggak ya? Kalah sama Parasite ya? 2020 best filmnya apa ya? Parasite ya? Best movie. Bukan Parasite. Parasite benar. Dia bersaing juga kali ya sama Parasite ya Mas ya? Saat itu ya? Ya kalau sebenarnya sih, kalau menurut gue sih Joker ya? Kalau Oscar itu menurut gue itu terlalu banyak politik ya. Misalnya zamannya politik, mari kita menangkan aktor, aktris kulit hitam misalkan, mungkin tuh menang. Kita menangkan sutradara wanita pertama, kita menangkan pemeran utama Asia pertama. Udah kayak gitu politiknya sih, kita sih nggak berani ngomong sih. Tapi emang Parasite sih nggak bisa di ini. Tapi permasalahan itu yang menjadi masalah adalah kenapa Parasite menjadi nominasi daripada film best movie-nya, best picture-nya. Dia kan film asing. Loh, bener gak sih? Iya. Nah, maksudnya kan seperti itu. Kalau si Mas yang bikin bagus Joker apa Mas? Selain aktingnya si Joaquin Phoenix Mas? Dari ceritanya bagus sih, dari aktingnya, terus sinematografinya, terus tata kameranya. Walaupun ini benar-benar mirip kayak Taxi Driver, terus mirip kayak filmnya Robert De Niro, The Comedian ya kalau nggak salah ya. Beberapa orang-orang itu bilang bahwa kalau Joker ini sebenarnya itu mengambil banyak unsur-unsur dari film-filmnya Robert De Niro lainnya nih. Seperti itu. Nah, tapi walaupun si Todd Phillips bilang itu ini untuk tribute buat si film-film sebelumnya. Iya. Kalau di taksi itu, nah itu dia, jadi saya King of Comedy. Kayak King of Comedy tuh kalau dilihatin tuh mirip-mirip tuh kayak King of Comedy, Taxi Driver, apalagi warna-warnanya itu kayak Taxi Driver itu dia mirip banget tuh. Bagi beberapa orang itu menganggap Todd Phillips itu nggak kreatif, tapi bagi gue sih ya masih oke lah dalam arti. Karena film itu kan nggak ada yang pure, jarang sekali yang pure murni idenya sendiri. Pasti kan ngambil nyolong-nyolong dari mana dan istilahnya disatukan menjadi sesuatu yang baru sih, seperti itu. Iya bagus sih, demen gue tone warna juga, gue seneng tone warnanya kayaknya pas banget menggambarkan satu isi layar tuh kayak pas banget ya. Nah nanti kalau lu sempet tuh lu nonton, misalkan kalau mau nonton film-film lama tuh lu nontonnya itu King of Comedy tuh si Robert De Niro sama Taxi Driver tuh, nanti lu akan kurang lebih iya mirip ya. Nuansa kota New York bikin bagus ya. Bagus. Jelas kelam tapi bagus ya, kayaknya ya, kayak hidup ya. Itu bagus itu, benar-benar oke sih, dan nggak sembarangan sih. Ya kita berharap sih ya gue jadi pengen nonton Todd Phillips yang War Dogs yang ada si itu tuh, siapa tuh yang main 21 Jump Street tuh, Jonah Hill. Iya bagus ya sih, katanya bagus juga ya. Belum ya yang Mas tentang udah nonton yang penjual senjata kan, itu kan kisah nyata juga kok. Bagus gak? Biasa sih kalau menurut gue ya, tapi nonton aja Mas, ditonton Todd aja. Phillips bagusnya apalagi sih dia namanya baru bagus ketika Joker tuh, emang dia dulu udah bagus ya. Philip dia banyak film ya kayaknya caranya.
Ini deh, Todd Phillips. Phillips kan dia kan paling ini kan Hangover kan. Oh, Hangover dia juga. Iya, justru kan orang-orang kan bilang, hah, sutradara Hangover gitu. Oh, Serius? Hangover si Todd Phillips ya? Iya, dia paling terkenal itu Hangover. Loh, sutradara Hangover kok jadi Joker sih waktu itu kan awal itu kan gitu kan. Gila, hebat juga berarti tuh si Todd Phillips berarti ya. Berarti lu bayangin aja lu nonton Hangover, terus habis itu lu Dengan guys itu nonton itu. Nah, itu kan jauh banget ya. Hangover Dia itu si Robert, film. tapi Robert De Niro di film apa Jokernya walaupun peran sedikit, gue cukup seneng juga sih penampilan dia sih. Ya, Gerakan tangan memang tuh yang castnya Cilik. dia ya. Nggak, bukan cast di film itu, gerakan tangan dia tuh gimana dia sebagai pembawa acara tuh ya it's life. Itulah hidup gitu loh. Terus si Todd Phillips itu banyakan itu film komedi kayak Starsky and Hutch tuh. Dia Oh, juga dia tuh. juga ya. Iya, Oh, itu berarti dia. orangnya Hah? masih muda atau nggak sih? Masih muda. Terus habis itu Road Trip. Yang zaman dulu Road Trip. Nah, justru Iya. itu kan berarti Trip. dia terkenal Iya, top. dengan film komedinya tuh. Jadi pas dia bikin Joker itu pada protes. Pasti. Ternyata itu hasilnya itu luar biasa. Cuma kalau si Joaquin Phoenix terlalu ketuaan nggak, Mas? Eh, Pengakuan dia misalkan jadi anaknya si Thomas Wayne dengan ibunya atau dengan karakter dia pas gak segitu tuh? Sebenarnya harusnya lebih muda lagi. harusnya sih lebih kecuali kalau pas pacaran itu ya itulah kan agak-agak aneh juga ya. Bayangin aja dia sama Bruce Wayne aja udah jauh beda kan. Yang anaknya Iya. Thomas kan masih kita ngerti. Jadi kan Udah jauh agak- banget ya. Nah, jadi kan agak-agak ya seperti itu. Kan ada dia kan alasannya oh ini waktu masih muda nih, waktu si Thomas masih muda sekali segala macam, ibunya sekretarisnya apa yang kerja sama dia jadi hamil muda gitu kan. Gitu. Oh, jadi nggak ada, Mas ya? The Joker kedua belum ada emang ya? belum ada, yang menurut gue sih nggak usah ada. Nggak perlu ada menurut gue. Kalau menurut gue ya. Tapi ini sih katanya sih lagi development ya. Iya. Nah, cuman kalau menurut gue sih nggak perlu sih. Aneh kali ya. Nggak perlu kayak menurut gue. Apa? Nggak perlu, udah cukup. Jangan dipaksakan kalau menurut gue. Oke. Oke. Thank you banget nih Mas untuk collab kali ini nih, keren nih Joker nih ya. Iya. Jangan lupa untuk Thank you, mendengarkan Mas. episode selanjutnya. Selamat siang. Hasta la vista, Mas. See you.